Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral anak usia dini. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang karakteristik dan nilai pada anak usia dini. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan definisi pendidikan karakter. Kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter PAUD adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi khas setiap individu untuk hidup dan ciri, baik dalam lingkup keluarga, bangsa, dan negara. Itu menurut Ditjen Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang membantu seseorang untuk membantu seorang sehingga ia dapat memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, karakter juga merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpatri dalam jiwa setiap individu dan sulit untuk dihilangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pada pengertian tersebut memberikan asumsi bahwa karakter sangat erat hubungannya dengan akhlak atau budi pekerti. Artinya, karakter dapat dimaknai sebagai moral atau etika dalam bertingkah laku. Kemudian ada yang mengatakan juga karakter secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karoso, yang berarti cetak biru. Format dasar dan sidik seperti dalam sidik jari, ini yang dikemukakan oleh Doni Kusuma, ya. Dalam hal ini, karakter diartikan sebagai suatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusia. Dengan kata lain, karakter antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda dan tidak ada yang sama seperti halnya sidik jari. Pendapat lain menyebutkan bahwa karakter erat hubungannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Ya, mengapa pendidikan karakter harus dibangun sejak dini? Karena usia 0 sampai 6 tahun otak berkembang dengan sangat cepat, 80%. Maka dari itu, kita wajib memberikan stimulasi atau contoh-contoh perilaku atau karakter yang baik. Kemudian, anak usia dini lebih cepat menyerap informasi atau perilaku dari lingkungan sekitar. Kemudian, pengalaman anak pada tahun pertama menentukan kualitas kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian, keberhasilan seseorang di masyarakat sebagian besar ditentukan oleh kecerdasan emosi 80%, hanya 20% kecerdasan kognitif. Ini menurut Daniel Goleman. Hasil penelitian 13 faktor penunjang keberhasilan dunia kerja, 80% tergantung dari karakter seseorang. Di sini kita lihat bahwasanya memang penting pendidikan karakter itu harus dikenalkan sejak anak usia dini. Selanjutnya, aspek-aspek yang mencakup ke pendidikan karakter PAUD, di mana aspek spiritual, aspek personal, kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Ya, aspek spiritual itu mengatakan bahwasanya atau kita bisa dikonteskan dengan keagamaan. Ya, keagamaan yang memang kita harus tanamkan bagaimana akhlak-akhlak yang sesuai dengan tuntutan agamanya, atau dengan kalau kita tuntutan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, aspek personal atau kepribadian di mana manusia itu harus menyesuaikan dengan kepribadiannya. Ya. Kemudian aspek sosial, di mana kita harus mengedepankan atau melihat bagaimana lingkungan sosial kita, ya, sosial yang seperti apa yang sekiranya bisa menjadi
pendukung untuk bagaimana kita memberikan atau melakukan karakter-karakter yang baik. Kemudian aspek lingkungan, di mana kita harus melihat lingkungan mana yang pas dan lingkungan mana yang kurang pas, atau baik dan buruknya sebuah lingkungan. Ini kita harus bisa mencermatinya. Kemudian di sini ada triangle relationship, membangun karakter sejak dini, di mana ada hubungan lingkungan, hubungan diri sendiri, kemudian hubungan Tuhan Yang Maha Esa, ya, dimana karakter ini terlahir dari beberapa hubungan, ya. Pertama yaitu hubungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan lingkungan, dan hubungan diri sendiri. Karakter anak usia dini ini yang wajib kita ketahui, bahwasanya anak usia dini memiliki beberapa karakter. Pertama, aktif, punya keunikan, bersikap spontan, ceroboh, egosentris, cepat bosan, kreatif, mampu bercakap dengan baik, senang bermain, rasa ingin tahu yang tinggi, dan berjiwa petualang. Ini karakter anak usia dini yang harus kita ketahui. Nah, kemudian 9 pilar nilai pendidikan karakter dalam PAUD. Pertama, cinta Tuhan dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, bijaksana, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini 9 pilar yang harus kita tanamkan sama pendidikan anak usia dini. Kemudian prinsip pendidikan karakter pada anak usia dini, yang pertama, melalui contoh dan keteladanan, ya, dimana kita harus memberikan contoh atau keteladanan yang nanti akan direkam atau dicontoh oleh anak usia dini. Terus dilakukan secara berkelanjutan. Adapun kepribadian yang kita tanamkan sama anak itu harus terus-menerus kita lakukan, ya. Jangan hanya sekali atau 2 kali. Harus setiap hari kita berikan stimulasi secara berkelanjutan, menyeluruh semua aspek perkembangan, di mana aspek perkembangan itu yang ada 6 itu harus kita tanamkan juga, ya. Terus menciptakan rasa kasih sayang. Nah, sentuhan-sentuhan kasih sayang inilah yang akan menjadikan si anak lebih tenang, lebih nurut dalam mengikuti aturan-aturan yang kita tanamkan atau kita berikan. Kemudian aktif memotivasi anak. Jangan pernah kita menjustifikasi ketika anak belum bisa, tetapi kita harus banyak memotivasi, mendorong, bahkan memfasilitasi anak-anak atau anak didik kita. Kemudian melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, ya. Ini adalah yang harus kita libatkan untuk menanamkan karakter yang baik bagi anak usia dini. Nah, adanya penilaian, ya. Penilaian ini perlu, karena tanpa adanya penilaian si anak tidak akan melihat apakah karakter yang telah dia lakukan ini baik ataupun sebaliknya, begitu, ya. Oke, lanjut. Komponen keterlibatan orang tua guru dalam pengalamannya pendidikan karakter PAUD harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tersedianya kurikulum atau modul yang berbasis karakter. Kemudian, tersedianya guru yang kompeten dan berkarakter. Kemudian, tersedianya alat bantu mengajar berbasis karakter. Selanjutnya, kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, dari komponen-komponen inilah kita harus lihat betapa pentingnya agar karakter yang kita berikan ini cepat tersampaikan. Atau contoh yang kita lakukan, treatment atau motivasi yang kita berikan sama anak ini akan cepat dalam pengaplikasiannya.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.